Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Apakah saya cocok untuk mendirikan sebuah startup, yang merupakan subjudul dari buku The Startup Book karya Rajat Bhargava dan Will Herman. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Angga Dewantara, dan yang kedua Masyaril Muharram. Di sini saya akan sedikit menjabarkan dari isi buku ini. Yang pertama adalah apakah saya cocok untuk menjadi pendiri. Di sini buku ini menanyakan kepada pembaca untuk melihat dirinya, apakah dia cocok untuk menjadi sebuah pembisnis dan mendirikan sebuah startup. Karena kenapa? Untuk mendirikan sebuah startup tidaklah segampang membuka tutup botol, ya, bisa dibilang begitu. Karena untuk memulai sebuah startup memiliki sebuah proses yang sangat panjang, bahkan menyulitkan bagi segelintir orang, karena tidak semua orang memiliki jalan hidup yang sama. Di sini dia menjelaskan kebanyakan orang tidak cocok untuk menjadi pendiri, dan beberapa dari mereka bahkan pernah mencoba. Berarti jiwa pendiri itu tidak dimiliki oleh semua orang, karena kebanyakan dari orang sudah mencoba untuk membuka sebuah usaha namun gagal dan berhenti, tidak ingin mencobanya lagi karena dia takut akan kegagalan yang datang selanjutnya. Dan itu salah. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan sebuah bisnis tidak dilakukan dengan sekali coba. Di sini dia melanjutkan, pikirkan semua orang. Anda, teman-teman kuliah, rekan kerja, kerabat, berapa banyak dari orang-orang yang menurut Anda bisa memulai sebuah perusahaan yang sukses? Kita tahu di sini semua bahwa kita memiliki kerabat atau teman atau orang yang kita kenal pasti pernah mencoba untuk membuka sebuah usaha namun gagal. Semua orang memiliki tantangannya masing-masing. Mungkin ketika dia baru pertama buka usaha sudah sukses, namun di pertengahan jalan usahanya mulai seret atau mengalami kondisi yang tidak diinginkan. Di sini dia menjelaskan bahwa seorang pendiri adalah bagian dari tim awal orang-orang yang bertanggung jawab atas penciptaan ide. Transformasi ide itu menjadi rencana nyata untuk membentuk bisnis dan pada akhirnya pelaksanaan rencana itu. Nah, di sini dia menyebutkan seorang pendiri awalnya harus memiliki sebuah ide dan harus memiliki tanggung jawab yang besar atas penciptaan ide tersebut. Karena kenapa kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab atas ide kita kepada orang lain? Karena orang lain tentu tidak mengerti akan ide kita. Dan merubah ide itu menjadi sebuah rencana yang nyata. Tidak hanya difikirkan, namun direalisasikan. Nah, merealisasikan sebuah ide itu tidak segampang yang kita pikirkan. Selalu saja ada hambatan yang datang, dan selalu saja ada masalah yang menghampiri kita. Nah, disinilah seorang pendiri dibutuhkan. Dan yang kedua, peran tim pendiri. Apa sih itu peran tim pendiri? Dan apa sih itu tim pendiri? Di sini Rajat Bhargava dan Will Herman menjelaskan bahwa tim pendiri adalah sekelompok pendiri yang bekerja sama di awal dari sebuah perusahaan baru. Mereka memiliki keterampilan yang luas dan pengetahuan. Semua didorong untuk membuat startup sukses dan bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok. Tim pendiri sangatlah penting dalam perusahaan, di mana tim pendiri terdiri dari beberapa orang pendiri, tidak hanya satu pendiri. Dan setiap pendiri memiliki idenya masing-masing dan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan sebelum bergabung dan menjadi sebuah tim. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa
untuk mendirikan sebuah startup tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, bisa, tetapi memiliki persentase keberhasilan yang sangat minim ya, jika dilakukan oleh seorang diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sebuah tim jika ingin membangun sebuah startup, karena ketika kita sudah mulai membangun sebuah perusahaan atau startup, kita membutuhkan partner atau rekan yang bisa memberikan solusi juga dan saling berdiskusi bagaimana menemukan solusi yang terbaik untuk perusahaan kita atau perusahaan mereka. Nah, beda hal jika kita seorang diri, kita harus memikirkan solusinya sendiri. Itulah kenapa sebagian besar akselerator dan pemodal Ventura menolak untuk berinvestasi dalam pendiri tunggal. Contoh, perusahaan Paul Graham, pencipta dan pendiri Y Combinator, akselerator startup yang sangat populer. Di dalam daftar perusahaannya hanya memiliki satu pendiri yang masuk ke dalam 18 kesalahan yang membunuh startup. Di sini dia juga mengatakan bukan berarti Anda tidak dapat membangun perusahaan dengan satu pendiri, hanya saja itu sangat sulit dan beresiko untuk dilakukan. Hal ini juga membuat secara substansial lebih sulit untuk mendapatkan investor untuk mendukung Anda dan akselerator untuk membantu Anda. Di sini ada 4 poin peran tim pendiri, yaitu yang pertama memimpin bisnis, yang kedua menciptakan visi yang kuat, yang ketiga mengatur budaya, yang keempat membangun tim startup. Menciptakan visi yang kuat yaitu pendiri harus bisa menciptakan sebuah tujuan yang besar bagi perusahaannya dan harus memiliki plan jangka panjang agar perusahaannya terus berkembang. Mengatur budaya yaitu mengatur bagaimana kondisi di perusahaannya atau budaya yang diterapkan dalam perusahaannya sehingga bisa nyaman bagi para pekerja yang ada di perusahaan tersebut, atau bisa dibilang seperti kegiatan wajib mereka sehari-hari yang ada di kantor itu sebagaimana. Contohnya misal di sebuah kantor setiap hari Sabtu dilaksanakan senam pagi untuk meningkatkan kesehatan para karyawannya. Dan membangun tim startup. Untuk membangun sebuah startup tentu saja tidak dilakukan oleh tim pendiri saja. Mereka membutuhkan sebuah tim lainnya. Contohnya seperti tim manajemen atau karyawan-karyawan lainnya. Dan yang ketiga yaitu memimpin sebuah bisnis. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar bagi karyawannya. Oleh sebab itu, sang pemimpin pun tidak boleh sembarang orang. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja diturunkan jabatannya oleh para pendiri lain jika mereka memiliki beberapa pendiri. Nah, seorang CEO akan menjadi saluran utama untuk semua pekerjaan di belakang layar dari tim pendiri dan kemudian tim manajemen yang diperluas. Selain itu, CEO akan menjadi penangkal petir utama bagi perusahaan ketika jalan akan bergelombang di sepanjang jalan dan semua orang ingin menemukan seseorang untuk disalahkan. Seorang CEO memiliki tanggung jawab sangat besar, yang dimana jika perusahaannya sedang mengalami goncangan, para timnya akan menumpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada dia seorang diri. Itulah kenapa seorang CEO harus dipilih secara matang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami dari buku ini, karena buku ini pada dasarnya berbahasa Inggris ya, jadi harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia baru bisa dimengerti.
Dan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang menyinggung, dan mohon maaf juga jika penjelasan saya kurang dimengerti. Dan saya memiliki satu pertanyaan bagi para pendengar. Jika kalian diberikan uang sebesar 100 juta, apa yang akan kalian lakukan terhadap uang tersebut? Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya sesi kedua akan dijelaskan oleh Masyaril Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.